Hai Sobat Milenial, dalam keseharian ada banyak pengeluaran tak terduga yang bisa terjadi. Tidak heran sejumlah orang sengaja mencadangkan uangnya untuk keperluan yang sifatnya mendesak ataupun mendadak. Atau istilahnya adalah dana darurat. Sobat Milenial, sudah mulai menyisihkan belum penghasilan untuk keperluan dana ini? Ya, melakukan persiapan dana darurat akan membuat kamu lebih siap menghadapi kejadian di luar dugaan. Yuk kita bahas pentingnya persiapan dana darurat di keuangan milenial kali ini. Sobat milenial, dana darurat kadang disalahartikan sebagai tabungan. Padahal, dana darurat sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tujuan keuangan tertentu. Pos dana darurat wajib dipersiapkan, karena kita tidak tahu kapan bisa mengalami hal yang di luar dugaan. Kenapa kamu harus mempersiapkan dana darurat? Apa manfaatnya? Pertama, tidak kebingungan mencari uang tunai dalam jumlah besar. Kedua, tidak kehilangan momentum. Dengan adanya dana darurat, sobat milenial bisa lebih siap apabila mendapatkan peluang yang bagus dan membutuhkan dana dalam waktu yang singkat, seperti peluang properti ataupun investasi. Ketiga, tidak mengganggu pos dana investasi. Nah, ada beberapa situasi yang membuat kita bisa menggunakan dana darurat. Misalnya dalam hal pekerjaan, terkena PHK, ataupun penghasilan berkurang drastis, atau harus mengundurkan diri. Kamu boleh menggunakan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, jika ada musibah bencana alam, kecelakaan, atau biaya untuk pengobatan penyakit tertentu, atau mungkin ada keluargamu yang membutuhkan pertolongan karena tertimpa musibah. Kebutuhan rumah tangga juga paling sering datang secara tidak terduga dan harus diutamakan. Jika ada hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, seperti perabot rusak, keran air yang tidak bekerja, kebutuhan pokok yang stoknya habis, sah-sah saja memakai dana darurat untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Atau mungkin ada pengeluaran yang lupa dianggarkan, atau terjadi di luar anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, dana darurat dapat digunakan terlebih dulu untuk membiayainya sampai bulan berikutnya, di mana pengeluaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran untuk mengganti dana darurat yang digunakan. Intinya, dana darurat ini menghindarkan kamu dari cara menghimpun dana dengan berhutang saat kondisi mendesak. Untuk lebih memastikan lagi kapan dana darurat digunakan, sebaiknya kamu coba tanyakan 4 hal ini kepada diri sendiri ya Sobat Milenial. Pertama, apakah hal ini bersifat darurat, mendesak, dan tidak diperkirakan sebelumnya? Kedua, apakah hal ini merupakan suatu kebutuhan? Ketiga, apa hal ini perlu segera dibayarkan? Keempat, apakah hal ini sangat penting dan berpotensi mengganggu kehidupan sobat milenial? Jika semua jawaban adalah ya, maka dana darurat dapat digunakan. Lalu berapa ya nominal dana darurat yang harus kita persiapkan? Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, idealnya dana darurat itu ditetapkan sesuai dengan status individu. Perlu diketahui, persiapan dana darurat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: pertama, bagi yang belum menikah, disarankan mempersiapkan dana darurat sebesar 6 kali dari pengeluaran bulanan. Kedua, apabila sudah menikah, maka disarankan mempersiapkan dana darurat sebesar 9 kali dari pengeluaran bulanan. Ketiga, apabila sudah menikah dan memiliki 1 anak, maka disarankan mempersiapkan dana darurat sebesar 12 kali dari pengeluaran bulanan.
Idealnya, mempersiapkan dana darurat itu sebesar 6-12 kali lipat dari pengeluaran bulanan. Kenapa begitu? Misalnya, apabila seseorang kehilangan pekerjaan dan memiliki dana darurat sebesar 3 kali lipat pengeluaran bulanan, artinya ia hanya memiliki persiapan dana untuk kebutuhan pengeluaran selama 3 bulan. Kondisi ini cukup beresiko, apalagi bila bulan keempat ia belum mendapatkan sumber penghasilan yang baru. Terlebih mencari pekerjaan baru juga tidaklah mudah. Setelah mengetahui besaran dana darurat yang sebaiknya dipersiapkan, bagaimana cara mengumpulkan dana darurat agar tidak mengganggu pos pengeluaran lainnya ya? Yuk kita bahas satu persatu caranya. Pertama, cek kondisi keuangan sobat milenial. Buatlah catatan penghasilan dan pengeluaran setiap bulannya. Mulailah menghitung rata-rata pengeluaran bulanan untuk mendapatkan jumlah dana darurat yang tepat. Kedua, atur anggaran keuangan. Susunlah anggaran keuangan seperti pos-pos keuangan yang dipersiapkan untuk pos investasi, pos kebutuhan sehari-hari, serta pos dana darurat. Lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Selalu disiplin dan komitmen dalam menyisihkan dana yang ditujukan sebagai dana darurat saat menerima penghasilan. Ketiga, hitung dan tentukan estimasi besaran nominal dana darurat. Besaran dana darurat tentunya tergantung kebutuhan masing-masing individu. Setelah menyusun dan mengecek kondisi keuangan, sobat milenial dapat mengetahui berapa target besaran dana darurat yang ideal dan tidak membebani kamu ya, sobat milenial. Penting sekali untuk secara rutin mengisi dana darurat secepat mungkin. Sebaiknya kamu menabung sekitar 10% dari penghasilanmu setiap bulan untuk tabungan ini. Belum bisa menabung sampai angka segitu? It's okay. Cobalah menabung 2% dari gajimu setiap bulannya. Kemudian perlahan-lahan naikkan menjadi 3% di bulan berikutnya dan begitu seterusnya. Hingga berhenti di angka maksimal yang bisa kamu usahakan. Oh ya, bila sudah dimulai, ada beberapa hal yang tak boleh luput dari perhatianmu. Apa itu? Pertama, gunakan rekening khusus untuk dana darurat. Sobat milenial, kamu bisa menempatkan dana darurat di instrumen yang liquid seperti rekening tabungan biasa, deposito, reksadana pasar uang, ataupun emas batangan. Instrumen-instrumen ini bisa kamu akses kapanpun setiap kali membutuhkan dana di kondisi darurat, sobat milenial. Bila menggunakan rekening biasa, sebaiknya dana darurat disimpan terpisah dari rekening kebutuhan sehari-hari, rekening tabungan, ataupun investasi. Tujuannya tentu agar lebih teratur dalam pembagian keuangan dan tidak digunakan untuk keperluan yang lain. Kedua, atur ulang anggaran pengeluaran. Sobat milenial, mengelola pengeluaran secara efisien bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan belanja yang tidak terlalu mendesak, mengurangi konsumsi kebutuhan tersier, dan bersikap non-konsumtif dalam berbelanja. Intinya, setiap kali kamu ingin mengeluarkan uang, tanyakan dirimu sendiri, apakah ini setimpal jika saya membutuhkan uang saat darurat nanti? Jangan lupa untuk memonitor terus dana darurat ini ya. Ketiga, dana darurat keluarga. Dana darurat keluarga untuk suami dan istri yang bekerja sebaiknya disepakati ingin seperti apa. Jika kamu dan pasanganmu memiliki rekening keluarga atau akun bersama, akan sangat mudah menentukan dana darurat keluarga. Tetapi jika kamu dan pasanganmu memiliki dana darurat berbeda, tidak masalah juga. Asal dipertimbangkan dengan baik.
Intinya, digabung atau dipisah bukan menjadi hal yang dipermasalahkan. Karena perencanaan uang merupakan bagian dari proses yang dikelola secara bersama-sama. Keempat, evaluasi dana darurat. Sobat milenial, setiap tahunnya penghasilan serta pengeluaran yang kamu dapatkan atau habiskan tentunya tidak sama. Nah, bukan hanya evaluasi pengeluaran setiap bulan yang diperlukan, kamu juga sebaiknya melakukan evaluasi dana darurat setiap akhir tahun atau awal tahun. Sehingga keuanganmu tetap stabil walaupun tiba-tiba terjadi keadaan darurat. Kamu bisa melihat dan mengurangi aktivitas yang hanya menyia-nyiakan uang dan memanfaatkannya untuk menyicil dana darurat. Sedia payung sebelum hujan. Yes, quote ini tentunya sama dengan peran dana darurat yang bisa menjadi payung keuangan sobat milenial saat hujan ataupun kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi. Pada saat kita telah mempersiapkan payung sebelum hujan, tentunya hidup dan rencana keuangan kita lebih terjamin dan mudah tercapai. Dengan mengetahui betapa pentingnya dana darurat, membuat sobat milenial lebih bijak dalam mengatur keuangan ya. Semua bisa tercapai asal dilakukan dengan konsisten dan berkomitmen tinggi. Tidak ada yang sulit pada saat kita telah merencanakan dari awal ya sobat milenial.